Saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Prodi Sanitasi. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hakikat puasa. Pertama, hakikat saum. Saum menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut Sari yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya puasa seseorang. Yang pertama, nilai formal, yaitu berlaku dalam perspektif ini puasa hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini, seseorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan warning terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yang kedua, nilai fungsional, yaitu yang menjadi parameter sah atau rusaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa atau la'alakum tattaqun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian menurut nilai ini, puasa seseorang sah dan tidak rusak apabila orang tersebut dapat mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat puasa dalam pandangan Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tarbiyat al-iradat atau pendidikan keinginan. Yang kedua, torikat al-malaikat. Yang ketiga, tarbiyat al-ilahiyat atau pendidikan ketuhanan. Yang keempat, tazkiyat an-nafsi atau penyucian jiwa. Yang berikutnya, mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Penjelasannya, menjadi umat muslim kita harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Zakat, puasa, dan masih banyak lagi aturan yang sudah tertulis dalam Al-Quran serta hadisnya. Aturan-aturan ini diciptakan bukan tanpa alasan oleh Allah. Salah satu aturan yang paling krusial adalah puasa. Mengapa Allah menyuruh umatnya untuk menahan lapar dan haus dari terbitnya pagi hingga terbenamnya matahari? Apakah fungsi dari puasa tersebut untuk kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, memperoleh ketakwaan. Kewajiban manusia hidup di dunia ini adalah untuk menimba ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang akan mengantarkan manusia memperoleh ketakwaan yang diberikan olehnya. Ketakwaan tentunya akan membawa kita ke surga terbaik Allah di hari akhir nanti. Yang kedua, mencegah dari perbuatan munkar. Maksiat, zina, sombong merupakan contoh dari sebagian perbuatan munkar yang sebaiknya kita jauhi. Melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan yang suci tentu akan berdampak positif untuk fisik maupun jiwa kita. Untuk itu, lakukan puasa sebagaimana ia telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Yang ketiga, mempersempit ruang gerak setan. Telah kita ketahui bahwa setan seringkali masuk dan berjalan melalui pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, serangan jantung, bahkan stroke. Itu kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa sebagai pelancar peredaran darah dan mempersempit ruang gerak setan di tubuh kita. Berikutnya,
Tujuan dan fungsi puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan disyariatkan dalam Islam. Dalam setiap ibadah itu tentu saja mengandung hikmah dan tujuan. Sholat misalnya, tujuannya itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Pula dengan puasa, tujuannya itu secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hikmah puasa. Yang pertama, melatih disiplin waktu. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Dan yang kelima, ibadah memiliki tujuan. Selanjutnya, makna spiritual puasa. Puasa banyak mengandung banyak hikmah bagi yang melakukan sesuai dengan aturannya. Dalam hal ini, penulis akan mencoba mengupas persoalan puasa dari sisi hikmah puasa dalam kajian nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai ketuhanan yang terkandung dalam ibadah sebagai jalan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Terima kasih dibuktikan dengan cara melakukan puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa, atau suatu cara berlatih untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahnya. Menjauhi segala larangannya dengan jalan melaksanakan puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang ditetapkan manusia. Puasa mengajarkan seseorang untuk selalu bersikap tulus dan jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain. Kejujuran adalah dimensi moral dan akhlak yang sangat penting. Dan kejujuran juga merupakan modal utama dalam menjalani segala aktivitas kehidupan. Adapun kebalikan kejujuran adalah berdusta atau berbohong. Berbohong adalah seperti yang diilustrasikan Rasulullah SAW, sikap tak bermoral dan berakhlak. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak jujur dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral dan berakhlak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.